Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, hari ini ya kita berjumpa lagi pada pembelajaran tematik, yaitu di pembelajaran yang ketiga, di subtema yang ketiga. Nah kemarin kita sudah di pembelajaran yang kedua. Nah siapa yang masih ingat kemarin kita sudah membahas tentang materi apa? Nah, benar sekali. Materi yang pertama kita sudah bahas simbol dan makna sila ketiga Pancasila. Kemudian ada prinsip menggambar bentuk tiga dimensi. Nah, hari ini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran 3. Tetapi seperti biasa, sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini yaitu belajar, kita wajib berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke anak-anak, sekarang langsung saja kita lihat sub-sub atau bagian materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, perhatikan. Materi yang pertama itu ada mata pelajaran IPA. Nah, di situ materinya tentang daur ulang sebagai upaya melestarikan SDA atau sumber daya alam. Nah, kemudian yang kedua itu ya adalah bahasa Indonesia, itu jenis-jenis dongeng. Nah, langsung saja kalian buka buku LKS-nya, itu halaman 84. Kita akan bahas tentang daur ulang. Nah, daur ulang. Apa sih itu daur ulang? Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa itu daur ulang? Daur ulang itu apa? Siapa yang tahu? Nah, kita lihat bersama-sama. Daur ulang itu adalah kegiatan memproses atau membuat atau mengolah kembali barang-barang atau bahan-bahan yang pernah kita pakai. Nah, itu kita sebut dengan barang bekas. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan produk baru atau barang baru. Nah, jadi dari barang bekas yang sudah kita pakai tadi ya atau yang sudah pernah kita pakai, kita akan mengolahnya menjadi sebuah produk. Ya, produk yang baru atau sesuatu yang baru yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan kembali ya dengan barang bekas itu tadi. Nah, nanti akan ada beberapa contoh ya barang-barang bekas yang misalnya sudah pernah kita pakai, kita gunakan, akan kita buat menjadi produk baru atau barang baru. Nah, jadi itu yang dimaksud daur ulang. Daur ulang adalah kegiatan bagaimana kita memproses, kita membuat, kita mengolah ya bahan atau barang yang sudah pernah kita pakai tadi atau yang kita sebut dengan barang bekas. Nah, anak-anak, ini contohnya. Ya, contoh barang bekas di sini itu ya di gambar yang pertama. Nah, ini adalah botol plastik atau botol aqua. Ya, botol plastik aqua. Nah, di sini kita bisa mendaur ulang atau kita bisa mengolah, kita bisa membuat ya. Botol plastik ini bermanfaat. Nah, salah satu contohnya itu ada contoh di gambar yang pertama. Kita bisa buat untuk kotak apa? Kotak pensil misalnya, ataupun untuk kita simpan pensil warna ya. Nah, seperti yang ada pada gambar yang pertama. Nah, kemudian juga sama di gambar yang kedua. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini. Gambar yang kedua juga sama, dia dibentuk untuk ya sebagai kotak pensil ya, tapi dalam bentuk yang berbeda. Kalau ini tadi kan tinggi ya. Nah, kemudian bisa dibentuk lagi seperti buah juga. Di dalamnya bisa kita isi apa gitu, misalnya penghapus ya atau lain sebagainya. Ya, apa saja yang bisa kita letakkan di dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga ini anak-anak dia menggunakan apa? Misalnya kalian beli pentol. Nah, biasanya memang pentol ini ya, nah dia selalu memberikan nih sendok plastik. Nah, kalian bisa gunakan sendok plastik kalau misalnya kalian sering jajan di luar misalnya atau sering makan es krim ya.
Nah, kemudian sering beli pentol. Nah, itu pasti kalian dapat sendok plastik yang warna putih, ya. Nah, itu bisa kalian simpan. Nah, gunanya seperti ini, bisa membuat lampu seperti ini. Nah, perhatikan, menarik sekali ya. Nah, nanti ibu guru juga akan memberikan kalian tugas, ya, tapi bukan hari ini, nanti pada saatnya. Tugas membuat keterampilan dari barang-barang bekas yang ada di rumah kalian masing-masing atau ada di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, ini adalah contoh ya, barang-barang bekas yang dapat kita olah menjadi produk yang baru. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah di sini juga ada kotak pensil. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Ya, kalau anak-anak yang masuk sekolah ya, kalian pasti pernah melihat kotak pensil ibu guru yang ada di depan di atas meja. Nah, itu sama seperti ini. Ini dibuat dari kain apa? Ya, kemudian kalian di situ bisa gunakan misalnya kaleng, ya, bekas susu kaleng, ya, susu Indomil, atau misalnya bisa gunakan kaleng apa ya, kaleng sarden. Nah, nanti kalian tutup dengan kain panel seperti ini, ya. Kemudian kalian juga bisa tempel-tempelkan, ya, sesuai dengan apa. Nah, seperti yang ada pada gambar yang pertama ini, kalian bisa buat seperti ini ya, sangat menarik sekali. Nah, kemudian gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini adalah tong sampah yang dibuat dari tutup botol bekas. Nah, anak-anak, ini dia ya. Ini adalah salah satu kreativitas di mana kita bisa menciptakan sesuatu atau mengolah ya sesuatu dari barang bekas menjadi barang yang berguna, barang yang unik. Ya, seperti ini tadi. Nah, ini dibuat dari tutup botol yang disusun, ya, kemudian dilem, dibentuk. Jadilah dia seperti tong sampah. Nah, kemudian yang ketiga ini. Yang ketiga ini adalah stik es krim. Nah, stik es krim ini bisa juga ya kalian gunakan untuk membuat kotak pensil misalnya, atau tempat apa? Tempat penghapus bisa juga ya. Di sini kalian bisa kalau misalnya kalian tidak ingin warnanya polos ya, kalian bisa berikan cat seperti yang ada di gambar yang ketiga. Nah, ini. Nah, sangat menarik sekali anak-anak ketika kita bisa berkreativitas, kita bisa kreatif ya, kita bisa menciptakan sesuatu dengan ide-ide kita sendiri. Jadi, nanti akan ada tugas dari ibu guru membuat keterampilan seperti ini dari barang bekas. Ya, jadi seperti ini contohnya. Sangat bermanfaat dan sangat unik tentunya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut pada halaman yang selanjutnya, ya, yaitu sebentar ya. Kita akan lihat. Nah, ini dia bahan-bahan bekas yang digunakan. Itu ada plastik di situ ya. Kemudian ada kertas. Nah, ini